itu adalah salah satu jenis audisi yang sangat sulit banget untuk ditembus. Makanya dia juga debut dengan cepat ya guys. Pasti bakal rame di sana. Soalnya si Jungwoo ini kan bukannya agak cute gitu ya, tapi ternyata ngerokok. Padahal Annyeonghaseyo, Chungudul, Yusuf Kemenida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. No worries time, seperti biasa aku akan mengabarkan berita-berita terupdate seputar dunia per-K-popan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. So, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, like and comment video ini, serta jangan lupa juga buat share kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusurkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusurkim2. Gamsaham nida Cingudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke Cingudul, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita tentang ENHYPEN yang dikabarkan telah membatalkan jadwal radio mereka untuk menjalani pengujian COVID-19. ENHYPEN sebenarnya dijadwalkan tampil di acara radio MBC FM4U Kim Shin Young is Hope Song at noon pada tanggal 9 Desember yang lalu. Namun penampilan mereka dibatalkan tiba-tiba dikarenakan seorang anggota staf dinyatakan positif COVID-19. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari MBC Radio. ENHYPEN yang dijadwalkan untuk tampil pada segmen ketiga dan keempat dari Kim Shin Young is Hope Song at noon hari ini harus membatalkan penampilan mereka dikarenakan anggota staf outsourcing dinyatakan positif COVID-19. ENHYPEN akan menjalani tes COVID-19 untuk melakukan pencegahan dan akan melakukan isolasi mandiri hingga hasil tes dikonfirmasi. Ini sebagai langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan untuk itu kami mohon pengertiannya. Agensi ENHYPEN Believe Live juga membagikan pernyataan melalui situs penggemar di Weverse. Kami diberitahu hari ini bahwa anggota staf outsourcing yang berpartisipasi dalam jadwal ENHYPEN pada 5 Desember dinyatakan positif COVID-19. Meskipun pihak berwenang belum secara resmi meminta mereka melakukan tes, para anggota dan staf akan dites COVID-19 hari ini sebagai tindakan pencegahan untuk alasan keamanan. Mereka akan mengisolasi diri mereka sampai hasil tes keluar. Ya, kita harapkan saja semoga ENHYPEN dan juga stafnya dinyatakan negatif COVID-19. Ya, susah juga sih ya guys untuk aktif berpromosi di tengah masa pandemi ini. Seperti yang kalian tahu bahwa penyebarannya itu sangat cepat banget. Nah, berbicara tentang ENHYPEN, ada suatu hal yang membuat kita semakin bangga nih guys dengan ENHYPEN. Apa sih yang buat kita bangga sama mereka? Nah guys, menurut chart terbaru Billboard, sebuah media musik Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 8 Desember lalu, title track dari ENHYPEN yaitu Give and Taken dari album debutnya Border Day One yang dirilis oleh ENHYPEN pada tanggal 30 bulan lalu menduduki peringkat ke-13 di Billboard World Digital Song Sales. Let Me In dan juga Flicker sendiri masing-masing berada di peringkat ke-24 dan juga 25. Let Me In juga menempati peringkat ke-25 di grafik global Lyric Find. Sejak debutnya, ENHYPEN tidak terlihat tampil seperti pendatang baru. Album debut Border Day One terjual sebanyak 229.991 kopi pada hari pertama perilisannya, menduduki puncak kategori album harian Hantio Chart pada tanggal 1 Desember dengan 288.873 kopi terjual selama seminggu pertama perilisannya. Penjualan sekitar 280.000 kopi di minggu pertama perilisannya adalah yang terbesar di antara grup K-pop yang memulai debutnya untuk tahun ini. Border Day One juga menduduki puncak situs pembuat rekor terbesar di Jepang, Oricon. Segera setelah memasuki chart album harian Oricon pada tanggal 4 Desember yang lalu, mereka menduduki peringkat nomor 1 pada waktu yang sama. Itu menduduki puncak tanggal lagu album teratas iTunes di Jepang dan juga menduduki puncak 100 teratas real-time musik lain di Jepang. Wah, debak banget ya prestasi yang didapatkan oleh ENHYPEN. Kita harapkan semoga kedepannya mereka akan semakin berkembang. BTW ini gelap banget guys. Ini gelap banget sumpah ya. Enak banget gitu ya musim hujan gitu ya, ditemenin nonton channel Yusril Kim sambil minum kopi, memang mantap. Oke, kita akan lanjut ke berita yang berikutnya, yaitu tentang berita dari Treasure, boy group rookie asal YG Entertainment, kejutkan penggemar dengan fakta di balik penampilan terbarunya di panggung Mama 2020. Baru-baru ini penggemar menemukan bahwa penampilan Treasure di panggung Mama 2020 dilengkapi dengan teknologi robot canggih yang baru pertama kali digunakan sebagai properti pendukung di atas panggung. Teknologi robot ini disebut sebagai Cobot yang dibawa
dibuat oleh perusahaan bernama Neuromeka, yang merupakan perusahaan robot asal Korea yang telah mendistribusikan teknologinya ke berbagai negara. Teknologi robot ini diketahui merupakan pertama dan juga terbesar yang digunakan oleh grup K-pop sebagai properti pendukung untuk menunjang penampilan di atas panggung dengan harga per setnya sekitar 35.000 US dollar atau sekitar 500 juta rupiah. Robot ini dapat memancarkan sinar laser dengan ketepatan irama musik sehingga memberikan vibe futuristik dan menambah keestetikan penampilan di atas panggung. Wah, gila juga ya pendukung untuk penampilan dari Treasure. Harga yang dihabiskan juga lumayan banyak gitu ya. Wow, gila sih. Dan aku juga kemarin udah nonton dan itu benar-benar futuristik banget, estetik banget. Ini BTW ini yang nyiapin pihak YG Entertainment atau pihak Mama? Ada yang tahu? Silahkan komen di bawah. Ini yang buat aku dari kemarin penasaran gitu ya. Yang ini siapin set panggungnya siapa? Apakah pihak agensinya atau pihak mamanya? Adakah yang tahu tentang hal itu? Mungkin bisa sharing sama kita dan cara komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke berita yang berikutnya. Ini adalah berita tentang tindak lanjut dari kasus Seungri X Big Bang. Jadi diberitakan pada tanggal 9 Desember, sidang keempat Seungri untuk 8 dakwaannya berlangsung di Pengadilan Militer Umum Komando Operasi Darat di Yongin. Sebelumnya pada sidang ketiga, teman Seungri dan mantan MD promotor Burning Sun, Mr. Kim, memberikan kesaksian yang membantah tuduhan mediasi prostitusi Seungri. Para saksi yang hadir pada persidangan tanggal 9 Desember tersebut adalah Seungri, Jung Jun Young, mantan CEO Yuri Holdings, Yoo In Suk, Choi Jong Hoon, dan Mr. Park yang berteman dengan Seungri sejak 2010 dan merupakan salah satu anggota dari ruang obrolan yang bermasalah. Menanggapi pertanyaan terkait tuduhan meditasi prostitusi Seungri, Mr. Park mengatakan instruksi untuk mengirim prostitusi kepada pengusaha Jepang A dan perusahaannya berasal dari Yoo In Suk dan bukan Seungri. Dia menambahkan bahwa dia tidak pernah membahas prostitusi dengan Seungri sebelumnya. Lebih lanjut, Mr. Park berbagi bahwa satu-satunya hal yang diminta oleh Seungri untuk dia lakukan pada Desember 2015 yang lalu adalah membawa bunga dan hadiah ke kamar hotel tempat A menginap, yang dia yakini sebagai tindakan terima kasih atas bantuan yang diterima Seungri dari A di hari yang lainnya. Mengenai investigasi polisi sebelumnya di mana dia mengklaim bahwa perintah telah diberikan oleh Seungri dan Yoo In Suk, Mr. Park menjelaskan bahwa penuntut mengajukan pertanyaan di mana mereka yakin bahwa Seungri dan Yoo In Suk melakukannya bersama-sama. Itulah sebabnya dia menjawab itu mungkin. Selain itu, Seungri juga meminta kesempatan untuk bertanya kepada temannya sendiri. Dia mulai dengan berkata, "Kami sudah berteman selama hampir 10 tahun, jadi sangat memalukan kami bertemu di tempat seperti ini. Impianmu adalah menjadi seorang aktor. Jadi sebagai seseorang di industri hiburan, saya membantumu dengan itu. Orang tuamu juga menyukaiku." Kemudian dia mengingat kembali apa yang terjadi setelah pengungkapan Burning Sun dan ruang obrolan dan menunjukkan bahwa dia telah mengalami tekanan yang signifikan selama penyelidikan polisi. Oke, kita harapkan semoga permasalahan dari kasus Seungri ini dapat segera selesai dan apapun hasilnya kita akan tetap menerima hasil itu ya. Dan kalau kalian sendiri melihat apa yang terjadi dengan Seungri sekarang, bagaimana pendapat dari kalian? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita tentang aespa. Jadi aespa di sini menceritakan awal mula mereka menjadi trainee di SM Entertainment. Jadi guys, pada program radio hari ini, semua member aespa menceritakan jalan masuk mereka sehingga menjadi trainee di SM Entertainment. Dimulai dari Karina, dari SNS Casting atau DM Instagram, lalu ada Winter, casting saat festival menari, setelah itu ada Giselle, melalui SM Saturday Open Audition, dan yang terakhir adalah Ningning, melalui program pencarian bakat menyanyi di Cina. Jadi setelah mendengar cerita dari aespa tadi, ada satu hal yang paling disorot oleh para SM star, terutama para Mai sebagai pendam dari aespa, yaitu tentang bagaimana Giselle masuk ke SM Entertainment melalui SM Saturday Open Audition, yang mana menurut SM Stan dan juga para trainee yang mengikuti casting tersebut, SM Saturday Open Audition merupakan salah satu audisi yang paling sangat sulit untuk dilakukan. Seperti apa sih SM Saturday Open Audition? Oke, kita akan bahas ya. Jadi Saturday Audition dari SM Entertainment sendiri itu merupakan istilah yang diberikan oleh fans K-pop lantaran agensi yang didirikan oleh Lee Soo-man ini selalu menggelar audisi pada hari Sabtu saat akhir pekan. Dilansir dari Korea Bu, SM Entertainment disebut memiliki standar dan proses audisi yang sangat ketat dalam merekrut talenta baru. Saturday Audition yang digelar SM adalah contoh sempurna dari ketatnya persaingan menjadi seorang trainee, khususnya di SM Entertainment. SM Entertainment sendiri mengadakan audisi mingguan setiap hari Sabtu di Korea Selatan. Namun dari begitu banyak audisi yang dilakukan oleh SM Entertainment, hanya ada beberapa lulusan Saturday Audition yang debut dan aktif hingga saat ini. Meskipun audisi ini terbuka untuk siapa saja, kabarnya Saturday
audition dikenal sebagai yang paling sulit untuk ditembus. Dikutip dari Top Star News, beberapa trainee yang lulus dari audisi akhir pekan SM Entertainment yang sudah debut dan sampai saat ini sudah sukses menjadi idol K-pop adalah Hicho Super Junior, lalu ada Yuna SNSD, Taemin Shiny, Seulgi dan Yeri Red Velvet, dan juga Jungwoo serta Haechan dari NCT. Wow, tebak banget ya, Giselle bisa lulus dari SM Saturday Open Audition. Itu adalah salah satu jenis audisi yang sangat sulit banget untuk ditembus. Makanya dia juga debut dengan cepat ya guys. Baru berapa bulan sih dia training? Ya, baru 3 atau 4 bulan kan, nggak sampai setahun gitu ya, udah langsung didebutkan. Oke. Jadi pasti Giselle ini memiliki suatu hal yang sangat besar dalam dirinya. We don't know about that. Hanya SM Entertainment yang tahu. Yes, penasaran. Adakah dari kalian yang penasaran banget seperti apa talenta sebenarnya dari seorang Giselle sehingga dapat lulus di SM Saturday Open Audition dan juga dapat debut dengan cepat di aespa? Kita nantikan ya bagaimana perkembangan dari Giselle ke depannya. Let's we see together. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya, yaitu tentang G-Idol yang akan sapa fans dengan album baru di awal tahun 2021. Girl Group Cube Entertainment G-Idol tampaknya sudah tidak sabar untuk menyajikan lagu baru mereka untuk para penggemar. Dilansir dari media outlet Nielsen pada Rabu 9 Desember yang lalu, girl group yang terakhir kali comeback dengan lagu Damdi Damdi pada bulan Agustus lalu ini telah dikabarkan akan kembali dengan lagu baru pada bulan Januari tahun 2021 mendatang. Sebelum comeback dengan single musim panas Damdi Damdi, G-Idol merilis mini album ketiga mereka yang bertajuk I Trust pada bulan April 2020. Sementara itu, G-Idol juga sempat menyumbangkan suaranya dengan menyanyikan lagu More untuk girl group virtual KDA bersama dengan beberapa penyanyi luar negeri lainnya. Wah, nggak sabar banget ya kita menantikan bagaimana comeback dari G-Idol. Apakah di comeback kali ini mereka akan menggunakan konsep yang creepy lagi seperti Oh My God? Aku penasaran banget dan sangat menantikan comeback dari mereka. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya, yaitu tentang BTS Jimin, yang mana dikabarkan bahwa filter milik Jimin BTS itu bertahan selama 39 minggu hingga masuk peringkat ke-35 di US Digital Song Sales Billboard. Jadi lagu solo Jimin BTS Filter yang terdapat dalam album Map of the Soul 7 membuktikan kekuatannya di chart Billboard. Sejak dirilis pada Februari lalu bersama dengan lagu kolaborasi BTS bersama dengan Halsey Boy With Love, lagu Filter yang menjadi lagu solo Jimin dalam album berhasil bertahan selama 39 minggu di chart World Digital Song Sales Billboard. Untuk chart minggu ini sendiri, lagu Filter yang dinyanyikan oleh Jimin menempati peringkat ketiga pada chart, berada di bawah dua lagu BTS lainnya, yakni Life Goes On dan Blue and Grey dari album terbaru mereka, yaitu B. Selain itu, lagu ini juga menempati peringkat ke-35 di chart Digital Song Sales Amerika di Billboard, menjadikan satu-satunya lagu solo Korea yang berada di peringkat ke-50 besar untuk pekan ke-12 Desember. Sementara itu, BTS juga mendominasi chart World Digital Song Sales dengan berbagai lagu dalam album baru mereka, mulai dari Life Goes On dan Blue and Grey di peringkat pertama dan kedua, kemudian disusul Stay, Telepathy, Fly to My Room, dan This Says yang menempati peringkat keempat hingga peringkat ke-7. Wah, congratulations sekali lagi buat Jimin atas kesuksesannya dengan lagu Filter gitu ya. Kapan nih Jimin bisa buat album solo gitu ya? Sayang banget gitu. Filter aja suksesnya minta ampun gitu ya. Apalagi kalau dia buat album solo sendiri gitu ya. I can't wait, sumpah. Bayangin aja, bikin aku merinding sumpah. Jadi penasaran banget melihat bagaimana Jimin melakukan debut solonya nanti dan ngebuat musik videonya juga. Wah, jinja. Aku benar-benar menunggu banget. Apakah ada dari kalian yang sama excitednya kayak aku menunggu tentang Jimin yang segera melakukan debut solo dan merilis album solonya sendiri? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Ini mungkin topiknya agak-agak ya, yaitu tentang haters yang menemukan foto Jungwoo yang merokok. Jadi salah satu akun Twitter menemukan foto salah satu member NCT Jungwoo terlihat seperti menghisap rokok. Namun sepertinya penggemar Twitter tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena itu menyangkut privasi dan kehidupan pribadi Jungwoo yang bukan ranah penggemar. Dan berikut adalah berbagai komentar dari para NCTzen melihat hal tersebut. Let's visit together. Oke, kita baca ya. Lagian kan ngerokok sah-sah aja nih ya. Terus kalau yang nge-hate Jungwoo gara-gara dia idol lah, dia kan sembunyi-sembunyi itu ngerokoknya. Tangan salsenya aja yang kegatalan, kecuali dia ngerokok sambil nge-live terus ngajak fansnya, baru deh umur Jungwoo juga udah legal lah. Next.
Si Jennie tetap santai ya, meskipun banyak jepretan Saseng yang sampai menembus ranah privacy idol diumbar ke sosial media, mulai dari Haechan tepar di jalan raya gegara habis minum, Lucas yang selfie tapi rokoknya rada nyelip, Uwu atau Jongwoo yang kedapatan ngerokok padahal udah sembunyi-sembunyi. Si Jennie nggak bakal permasalahin gimana kelakuan atau Sipa 23 bujang di belakang kamera, asal itu nggak merugikan siapapun. It's okay man, I don't care. Semua si Jennie menghargai privacy ke 23 bujang. Next, gue jadi keinget omongan Mat, Haechan atau siapalah gitu ya. Kalau si Jongwoo tuh aslinya beda banget sama yang di depan kamera. Merokok atau enggak, biarin lah ya, itu hak privasinya. Selagi nggak ke arah narkoba ya fine-fine aja sih. Bukannya gue ngebela Jongwoo ya, tapi jujur setiap orang pasti punya privacy sendiri-sendiri. Next, walaupun itu hal wajar, jujur awal ya tau kayak gini tuh sakit hati aja gitu. Image-nya Jongwoo kan agak lucu gitu, imut juga, polos. Sebenarnya hanya di depan kamera gitu, tapi mau apa dikata gitu, umur juga udah mumpuni dan itu privacy. Next, nggak apa-apa sih ya, lagian Jongwoo juga cowok ya, nggak mungkin selamanya dia itu ada saatnya dia juga jadi pria dewasa, dan itu juga kehidupan pribadinya gitu. Jadi kalau ngefans tetap super aja, nggak usah ribet. Next, pasti bakal rame di sana. Soalnya si Jongwoo ini kan bukannya agak cute gitu ya, tapi ternyata ngerokok, padahal dia udah cukup umur, jadi harusnya sih be aja. Emang haters kerjanya begini ya. Oke, jadi begitulah komentar-komentar dari para N-Citizen. Kebanyakan sih ya, rata-rata nih N-Citizen itu kayak is okay sih kalau Jongwoo ini sudah merokok. Kenapa? Yang pertama adalah dikarenakan Jongwoo juga sudah cukup umur. Yang kedua, dia juga melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak dilakukan secara terbuka. Dan menurut aku sih it's okay juga gitu ya kalau Jongwoo ataupun siapapun idol lainnya merokok gitu. Karena setiap orang itu punya alasan tersendiri gitu kenapa mereka merokok. Kita itu nggak bisa ngejudge orang kalau dia itu ngerokok dia adalah orang yang buruk dan sebagainya gitu, karena kalian itu nggak tahu bagaimana kehidupan dia sebenarnya gitu. Jadi menurut aku sih ya kita karena nggak tahu terlalu dalam bagaimana kehidupan pribadinya dia, kita nggak punya hak sama sekali untuk ngejudge dia karena merokok gitu. Seperti yang aku bilang tadi, setiap orang punya alasan tersendiri dan kita nggak pernah tahu tentang alasan tersebut. Jadi kalau aku sih ya sebagai orang biasa gitu, orang awam ataupun penggemar, ya udahlah sih biarin aja gitu, nggak ngedukung ataupun nggak ngejudge, tapi biarin aja dia melakukan apapun yang dia mau, asalkan itu tidak merujuk kepada hal-hal yang bersifat negatif. Bener nggak? Oke bener ya. Jadi ini kita anggap clear ya, nggak ada permasalahan yang perlu didebatkan lagi. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. Ini adalah berita duka datangnya dari kakak Gayun X 4 Minute yang dikabarkan meninggal dunia. Berita duka datang dari kakak Gayun X 4 Minute yang dikabarkan telah menghembuskan napas terakhirnya. Pada hari Rabu 9 Desember, laporan menyebutkan bahwa kakak Gayun meninggal dunia setelah lama bertarung melawan penyakit kronis. Pihak agensi Yulium Entertainment menyampaikan bahwa kakak laki-laki Ho Gayun meninggal dunia pada tanggal 8 Desember. Pemakamannya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember. Agensi melanjutkan bahwa kakak Gayun mempunyai penyakit kronis dan meninggal dunia setelah penyakitnya semakin parah. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Keluarga yang berduka termasuk Gayun sedang berada di rumah duka dan diselimuti kesedihan mendalam. Pemakaman akan dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. Begitulah ungkap dari agensi. Kita mengucapkan turut berbelasungkawa kepada apa yang terjadi pada Gayun. Semoga Gayun dan juga keluarganya diberikan ketabahan. Well done guys, berita tentang kakak dari Gayun tadi mengakhiri perjumpaan kita di video berita hari ini. Saksikan berita terupdate dari dunia per-K-popan hanya di channel Yusuf Hakim. I'm Yusuf Hakim pamit, thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida. Cingedul.